Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah. Saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam sukacita untuk menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita atas segala kasih karunia yang telah Dia limpahkan bagi kita, yang senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Itu sebabnya adalah layak bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias, dan topik minggu kita hari ini adalah Allah sumber kekuatan dan hikmat. Sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 577 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami
Biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu keempat setelah Epifanias ini, yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Banyak
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Seluruhnya hidupku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 29 Januari 2023. Warta Umum. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu keempat setelah Epifanias. Topik Minggu kita adalah Allah sumber kekuatan dan hikmat. 2. Warta hendak menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Teddy Mario Dona Manurung, putra dari Bapak Rajin Manurung almarhum, Ibu Tabita Boru Simbolon, alamat Perum Ambar Waringin Elok, Blok D 1 nomor 5, anggota Jemaat GKPI Kisaran, dengan Hotma Juliati Boru Siagian, putri dari Bapak Maraden Siagian, Ibu Tiurma Boru Arwan, alamat Kebon Pedes Ganggorak nomor 19, sektor Jerusalem, anggota Jemaat HKBP Bogor. Ibadah pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 mulai pukul 9 WIB di HKBP Bogor. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu David Rolando Pangaluan Sibarani, putra dari Bapak Tony Panahatan Sibarani, Ibu Repince Mariani Boru Simanjuntak, alamat Jalan Maharaja Indra Lintas Timur nomor 88, Pangkalan Kerinci Riau, anggota Jemaat HKI Pangkalan Kerinci Riau, dengan Elvira Natasha Aulia Boru Situmorang, putri dari Bapak Togar Situmorang almarhum, Ibu Maria Linda Boru Sitanggang, alamat Desa Sindang Barang RT 8 RW 4 nomor 9 Bogor, sektor Nasaret, anggota Jemaat HKBP Bogor. Ibadah pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 mulai pukul 9 WIB di HKI Pangkalan Kerinci Riau. Baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi. Pada hari ini di kebaktian sore pukul 17 WIB, setelah selesai persembahan setelah khotbah, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus dan lepas sidi kepada satu orang perempuan dewasa yang datang dari agama Islam dan dia sudah mengikuti katekisasi selama 3 bulan. Sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang 12 Februari 2023 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus agar datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 8 Februari 2023 bertempat di konsistori dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing, dan kepada orang tua tidak perlu membawa anaknya mengikuti katekisasi baptisan.
Purna Bakti Sintua. Pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023, di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan mengadakan acara pelepasan Inang Sintua Violenta Lydia Mariani Borusilain, sektor Yerusalem, karena telah memasuki Purna Bakti Sintua berumur 65 tahun. Sehubungan dengan itu, maka acara pemberangkatan memasuki Purna Bakti Sintua akan dilaksanakan setelah selesai persembahan dan khotbah. Dan kita juga akan mengumpulkan persembahan pada hari ini di semua ibadah sebagai tanda terima kasih atas pelayanan beliau selama ini di gereja kita. Selanjutnya acara ramah tamah dilaksanakan di lantai dasar gereja setelah selesai ibadah minggu. Diminta kepada perwakilan sektor setiap sektor 2 orang, utusan seksi 2 orang, semua parhaldo dan keluarga untuk hadir di acara ramah tamah tersebut. Jemaat pindah, mulai hari ini Minggu 29 Januari 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu Andi Reinhardt Raja Kukuk, seorang Naposo, alamat sektor Kana, pindah ke GBI Jalan Gatot Subroto, Bandung. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Kebaktian penghiburan pada hari Rabu 1 Februari 2023, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga W. Gultom, alamat sektor Nazaret. Dewan Koinonia, seksi perempuan akan mengadakan ibadah awal tahun sekaligus pembukaan kebaktian seksi perempuan 2023 pada hari Jumat 3 Februari 2023 bertempat di lantai dasar dan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dewan Marturia pada hari Sabtu 4 Februari 2023 akan diadakan ibadah awal tahun dan pembekalan pelaksanaan program kerja Marturia 2023 bertempat di lantai dasar dimulai pukul 10 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dewan Diakonia pada hari ini Minggu 29 Januari 2023 dimulai pada pukul 8 sampai 11 WIB, seksi kesehatan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Informasi hasil rapat Huria. Pertama, mulai Minggu 5 Februari 2023, warga jemaat yang baru mendaftar akan diperkenalkan dan mereka akan diminta berdiri di tempat duduk pada saat diwartakan di jam masuk ibadahnya. Kedua, pertanggungan sektor akan dilaksanakan di rumah jemaat di setiap sektor dengan jadwal sebagai berikut. Setiap Rabu minggu pertama dan minggu ketiga, pertanggungan sektor akan dilaksanakan di sektor Yudea, Horeb, Hermon, dan Sion. Setiap Rabu minggu kedua dan keempat, pertanggungan sektor akan dilaksanakan di sektor Ebenezer, Kapernaum, Galilea, dan Nazaret. Setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, pertanggungan sektor akan dilaksanakan di sektor Zaitun, Betania, Yerusalem, dan Karmel. Dan selanjutnya setiap hari Kamis minggu kedua dan keempat, pertanggungan sektor akan dilaksanakan di sektor Filipi, Roma, Peniel, dan sektor Kana. Ketiga, mulai 2023 iuran diakoni sosial naik menjadi 200.000 per tahun per kepala keluarga. Terakhir, warta keuangan. Saldo per 20 Januari 2023 Rp204.771.094. Saldo 20 Januari 2023 untuk ruas Mangurupi ruas Rp46.425.000. Pemasukan Rp69.226.673, pengeluaran Rp59.094.468, dan saldo per 27 Januari 2023
Rp303.328.300. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Warta selanjutnya, warta lengkapnya dapat dibaca di warta yang sudah di-upload masing-masing dan di kertas acara yang ada di kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Allah pencipta semesta yang maha kudus dan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan 25. Demikian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan, dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita Allah sumber kekuatan dan hikmat untuk mengajar kita bagaimana dapat memahami hikmat dan agar berhikmat untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah, berbagai tantangan, dan juga berbagai ancaman dalam hidup ini. Peribahasa atau upasa Batak yang terkenal adalah ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata naototu panggadisan. Orang yang memiliki hikmat akan beroleh kehidupan, tetapi orang bodoh akan digilas oleh zaman ini. Hikmat itu sangat kita butuhkan ya, dan kita perlukan agar hidup kita berbahagia, hidup kita penuh dalam damai sejahtera. Bagaimana kita menjalani keseharian dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Terutama agar kita tidak ditipu oleh orang lain yang ingin berbuat jahat kepada kita. Hikmat itu menuntut soal bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kekudusan hati kita, kekudusan hidup kita, dan bagaimana sikap kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita untuk mengambil keputusan. Baikkah itu untuk diri saya, baikkah itu untuk orang lain, terutama baikkah itu terhadap Tuhan. Ada sebuah ilustrasi.
Mungkin kita pernah mendengar, saya hanya menyegarkan saja kembali. Sebuah keluarga hidup di pinggiran hutan. Setiap hari sang suami pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Itu pun tunggu dibaweli oleh istrinya yang cerewet dan jutek, judes. Suatu ketika saat dia mau menebang sebuah pohon, kapaknya yang tua itu terjatuh, terpelanting masuk ke dalam jurang. Lalu dengan susah hati dia sangat gelisah. Bagaimana caranya aku mengambil kapak ini di jurang ini? Matilah aku nanti kalau aku pulang tak membawa apa-apa. Istriku akan begitu marahnya kepadaku. Akhirnya dia sedih dan hampir menangis. Lalu ketika dia berpikir seperti itu, datanglah malaikat menyapa dia. Pak, kenapa Bapak bersedih? Iya Pak, kapakku jatuh ke jurang. Oh, biarlah, aku akan mengambilnya. Lalu malaikat itu turun ke jurang itu dan mengambil. Tapi dibawanya lah sebuah kapak kepada bapak itu adalah kapak yang baru dan kapak yang terbuat dari emas. Lalu si bapak itu mengatakan, oh Pak, itu bukan kapak saya. Saya nggak mau mengambil itu dan menerima itu. Kapak saya kapak yang tua, walaupun itu jelek. Tapi saya sangat menyukai kapak saya itu, katanya. Nggak apalah, bawa saja pulang, kata malaikat itu. Lalu dia pulang membawa kayu yang banyak dan kapak emas itu ke rumahnya dengan bersiul-siul karena senangnya. Lalu si istri bertanya dengan keheranan, dari mana kapakmu? Dan kau membawa kayu yang banyak. Lalu sang suami menceritakannya dan sangat mendesak si istri, mengatakan, ayo tunjukkan di mana kau menemukan itu. Lalu istrinya pergi dengan suaminya. Ketika istrinya sedang melihat saat ditunjukkan oleh suaminya, disinilah kapak itu terjatuh dan malaikat itu memberikan kepadaku kapak emas ini. Jadi saat istrinya menengok ke bawah, tergelincirlah istrinya dan jatuh ke jurang yang sama. Lalu demikian sedih dan menangis terseduh-seduh. Istriku, matilah aku, istriku sudah tak ada lagi, katanya. Lalu malaikat itu pun datang lagi menyapa, Pak, kenapa Bapak menangis? Lalu dia menceritakan kejadian itu. Lalu malaikat itu mengatakan, ya aku akan turun mencari istri Bapak, katanya. Lalu malaikat itu naik ke atas. Pak, saya tidak menemukan istri Anda, tapi saya membawa seorang perempuan. Ya itulah istriku, katanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, itu hanya sebuah ilustrasi mengatakan kepada kita, pada saat kita mengambil keputusan, orang bisa melakukan yang ketidakbenaran, ketidakkudusan, ketidaksetiaan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Begitulah ada banyak orang-orang seperti itu di dunia ini. Dia tidak mau memakai hikmat yang daripada Tuhan, baikkah itu untukku, untuk keluargaku, untuk orang lain, untuk Tuhan.
Dan banyak orang terjerat hanya untuk memuaskan nafsu sesaat. Lalu bagaimana dalam perkembangan iptek dan dunia informatika yang kini kita hadapi? Kita harus lebih arif dan waspada menyikapi semua keadaan, sehingga kita tidak mudah diperdaya, tidak mudah ditipu, tidak mudah digilas oleh rupa-rupa ilah zaman ini. Siapapun kita, semoga kita dapat menang menghadapi situasi saat sekarang. Ada amin Bapak Ibu? Beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan kembali mengenai predator penculikan anak. Satu anak seharga 5M. Begitulah isu itu tersebar di berita di WA kita. Harga sebuah jantung bisa 1,1 M. Harga sebuah ginjal bisa mencapai 2,4 M. Usus kecil mencapai 23 jutaan. Belum lagi organ-organ yang lain yang diperjualbelikan. Luar biasa, ini sangat mengerikan. Kata Yesus, barang siapa yang menyesatkan anak-anak lebih baik digantungkan kilang batu di lehernya dan dicampakkan ke laut. Itulah hukuman bagi orang-orang yang menyesatkan orang lain. Dunia macam apa sekarang ini? Kita penuh dengan ancaman-ancaman. Belum lagi orang-orang di kantor kita, di tempat kita bekerja yang iri dengan pekerjaan kita, dengan prestasi kita. Dia bisa mengancam kita. Dia bisa membunuh karakter kita, membunuh kehidupan kita. Orang sekarang tidak hanya membunuh dengan pisau, tapi membunuh kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Belum lagi kejahatan digital, cybercrime, penipuan di handphone, ATM kita di hacker bisa dikuras habis. Belum lagi sekarang ini, belakangan ini, jika ada yang mengundang saudara, buka link ini yang ada APK-nya di belakang, jangan dibuka katanya, sebarkan kepada teman-teman yang lain. Ketika kita membuka link itu, habislah data-data kita di hacker, habislah dikuras isi tabungan kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, belum lagi hipnotis di mana-mana telah terjadi. Semoga kita tidak menghadapi masalah seperti itu. Maka kita harus lebih aware, berhati-hati. Terutama anak-anak kita, anak muda sekarang ini. Jangan sampai mereka terjun bebas ke narkoba, tindakan kriminal yang lain. Penipuan melalui iklan-iklan, penipuan melalui COD-an. Belum lagi apa yang kita makan, yang kita minum diracuni oleh orang-orang yang membuatnya hanya untuk mengeruk keuntungan. Minyak goreng yang dioplos, tempe yang dicampur dengan kertas. Wah, bagaimana lagi, apa yang mau kita makan ya? Apa yang mau kita minum lagi? Tidak ada lagi yang murni. Semua sudah dicampur. Belum lagi snack atau makanan-makanan ringan, permen-permen untuk anak-anak yang dicampur, diolah dengan racun-racun yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Makanan yang dicampur dengan wantex, dengan pewarna pakaian. Itulah bentuk dari keahlian, kepandaian, kecerdikan, pengetahuan yang dapat dipakai untuk kejahatan. Apa kata Rasul Yakobus untuk itu? Kalau kita baca dalam Yakobus 3 ayat 15 sampai 16. Saya pikir ada baiknya kita membukanya, jika kita dapat membukanya Bapak Ibu. Yakobus pasal 3 ayat 15 dan 16. Jika kita sudah menemukan, kita boleh membacanya bersama-sama. Yakobus 3 ayat 15 dan 16, 1-2 ayat.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas, dari Allah, pertama-tama adalah murni, pendamai, peramah, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah buah kebenaran. Jadi hikmah atau hokmah atau sophia atau wisdom, knowledge, itu adalah mencakup kepandaian, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, didikan, dan pemahaman. Artinya hidup dan berpikir kita harus sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan jalan Allah, pola Allah. Bagaimana kita mengambil keputusan harus dilandasi dengan apa? Takut akan Tuhan. Hikmat itu harus difungsikan sebagai pengambilan keputusan. Apakah itu kita menghadapi perkara atau aktivitas hidup kita, standarnya adalah firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Bagaimana kita dapat mewujudkan kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka hikmat ini dia dapat melampaui akal budi kita, sehingga kita mampu untuk menalar, menimbangi, memutuskan dan memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah hikmat, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita, Yakobus katakan, mintalah hikmat itu dari Tuhan. Karena hikmat yang berasal dari dunia itu berasal dari setan-setan. Maka kita perlu mempelajari firman Tuhan supaya kita dapat bersikap sesuai dengan kebenaran pengajaran firman Tuhan yang akan menghasilkan karakter, moral, etika, attitude, sikap-sikap hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Raja Salomo katakan, memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop ini Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Siapa yang tidak mengetahui kisah Ayub? Saya yakin semua kita tahu siapa itu Ayub, ya. Dan kalau kita mau memberikan penghiburan, pangapulion kepada orang yang berduka, sering sekali kita mengambil contoh profil Ayub. Sekalipun istrinya yang cerewet, yang bawel itu katakan, tinggalkan saja Tuhanmu. Keadaanmu sudah seperti ini, mengapa kau harus menyembah Tuhanmu? Belum lagi para sahabat-sahabatnya, Bildad, Zofar dan Elipas menuduh dia bahwa dia menderita karena dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menampik itu. Bukan, aku tidak melakukan dosa apapun. Ayat emas dalam kitab Ayub saya sangat terkesan. Dalam pasal 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar, muncul, timbul seperti emas. Luar biasa, ya. Itu sebabnya Ayub mengatakan bahwa ada banyak rahasia Allah yang akan diungkapkan melalui kisah Ayub ini. Dia menyatakan bahwa kekuasaan, kehebatan, keagungan Allah untuk mengalahkan kuasa iblis dan
kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam perikop ini Ayub sedang menelusuri arti penderitaannya sendiri. Apakah dia menemukan hikmat di dalamnya? Seperti seorang yang mencari, menambang tanah jauh ke dalam. Tanah itu harus digali. Apakah ada hikmat di situ? Seperti mencari ke atas gunung-gunung atau ke dasar sungai. Apakah ada hikmat Allah di situ? Ada beberapa hal yang kita pelajari dalam perikop ini. Yang pertama adalah Ayub percaya bahwa Allah sumber hikmat dan kekuatan. Melalui iman dia mengatakan bahwa hikmat dapat ditemukan dengan memandang ciptaan Tuhan. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai ayat 8 itu, dia katakan bahwa kita dapat belajar dari kehidupan hewan-hewan. Demikian Salomo juga, kita dapat belajar kepada hewan-hewan yang kecil. Bagaimana kita supaya berhikmat di dalamnya, mengambil apa sikap kita akan hidup ini. Hai pemalas, belajarlah kamu kepada semut, kecil sekali itu. Dan masih banyak hewan-hewan yang lain yang boleh dapat kita perhatikan. Kita memperoleh hikmat pengetahuan, cara-cara hidup mereka yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah yang harus menunjukkan, memberikan teladan bagi orang lain. Apakah kita berhikmat atau tidak dalam hidup ini, dalam soal pengambilan keputusan, baikkah itu, benarkah itu atau tidak. Maka kita dapat juga belajar dari orang-orang di sekitar kita. Molo upasa batak do mandokon tunaposo do marsiajar pangalapan gogo kan itu. Ale itu akan tua-tua do pangalapan podate. Ya, dari orang tua kita dapat belajar, meminta nasihat dan juga hikmat. Tetapi apa kata Ayub? Tetapi hikmat yang sejati itu berasal dari Tuhan. Ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu bijaksana, berkuasa ketika kita menghadapi masalah apapun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kata Ayub, kekuasaan Allah dapat membinasakan, menghalau bangsa-bangsa. Para tokoh sipil ataupun tokoh-tokoh keagamaan sekalipun, para imam tak berdaya di hadapannya. Ataupun para menteri, pejabat-pejabat, siapapun itu di suatu negara, di bangsa-bangsa, Tuhan bisa hinakan. Pemuka-pemuka itu Tuhan dapat melepaskan ikat pinggangnya. Orang-orang kuat itu dilepaskan ikat pinggangnya, artinya kekuatannya tak akan dapat melampaui kekuatan Tuhan. Terutama dalam pengadilan-pengadilan. Kalau kita tarik lagi kasus, maaflah ya, ini jadi sebuah contoh pengalaman yang berharga seperti Sambo ya. Semua orang, anak-anak pun membicarakannya. Tuhan menyebabkan para pemimpin dunia ini bisa kehilangan akal jika mereka tidak takut akan Tuhan. Jabatan kita bisa hilang seketika ketika kita tidak takut akan Tuhan. Jangan pikir apa yang kita peroleh itu karena kekuatan kita, karena kebolehan kita, karena kebiasaan kita. Apa katanya? Bahwa jika kuasa Tuhan, dia dapat menutup mata air, mengeringkan tanah. Jika Tuhan mau, dia membukakan aliran itu, terjadilah tsunami. Itu kalau kita mau bahasakan ya, seperti yang dikatakan Ayub ini.
Dan inilah yang kedua, kuasa Tuhan yang absolut tak dapat ditolak oleh siapapun, tak bisa dibantah oleh siapapun. Seorang teolog mengatakan bahwa Ayub menggambarkan kekuasaan Tuhan berjalan tanpa pandang bulu dan tak dapat ditolak, menghancurkan bumi dalam bentuk bencana-bencana alam seperti gelombang tsunami yang bisa memporak-porandakan hidup manusia yang penuh dengan dosa seperti air bah, menghanyutkan segala kesombongan kita manusia. Maka tak ada yang perlu kita megahkan seperti kata Paulus dalam epistel. Jika kita mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Maka hidup kita harus menjadi berkat. Kekuasaan Tuhan ini menghancurkan pengaruh orang bijaksana yang berkuasa yang terhormat sekalipun. Tuhan berkuasa mengangkat dan menghancurkan pemimpin dunia seperti halnya Tuhan dapat menggoncangkan dunia dan bintang-bintang ciptaannya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah Ayub mengakui betapa besarnya Tuhan itu. Maka kita diundang, diajak supaya kita ikut bersamanya untuk mengagungkan kebesaran kekuasaan Tuhan. Bahwa kita ini siapalah, apalah kita. Sebentar, besok bisa mati. Yang kita raih, yang kita peroleh semua bisa lenyap, bisa hilang. Orang kumpulkan hartanya, besok bisa diambil maling, bisa ditipu oleh orang jahat dan lain sebagainya. Tetapi ketika hidup kita pergunakan untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, dan kebaikan untuk Tuhan, maka di situ kita mempermuliakan Allah, mengagungkan Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, perjalanan hidup kita tidak tahu. Dan bagaimana akhirnya. Tapi kita harus percaya seperti apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, berserahlah kepada Tuhan, mintalah hikmatnya. Dungo hita di podomata dope hita martangyang hita tapangido asa Tuhani majoluani hita. Tuhan yang mendahului kita di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita, sekalipun itu di dalam rumah tangga kita, bekerja di rumah seharian atau bekerja di tempat pekerjaan kita seharian, di perjalanan kita dimanapun, apapun profesi kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kiranya hikmat Tuhan melalui Roh Kudus yang memimpin kita. Paulus katakan dalam 1 Korintus bahwa hikmat Allah adalah salib. Seperti khotbah kita minggu lalu. Itulah hikmat Tuhan. Kristus adalah perwujudan hikmat Allah. Dan kita imani, kita percaya itu bahwa dialah Allah kita yang turut bekerja. Bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi menghidupi kehidupan kita kini dan nanti. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang memberkati kami hari ini. Boleh dapat mendengarkan firman Tuhan sehingga kami dikuatkan, dimampukan agar kami tetap bersandar dan meminta, memohon hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami melakukan setiap pekerjaan aktivitas kami takut akan Tuhan sehingga kami diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kami lakukan, pengambilan keputusan dalam hidup ini berguna bagi kami, berguna bagi orang lain dan berguna bagi Tuhan.
biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman Ayub yang menjadi pengalaman yang berharga dalam kehidupan kami. Tuhan, kami di sini bersama-sama berdoa untuk mendoakan jemaat, mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua, lansia. Berkati setiap anak-anak kami yang berpendidikan, dalam proses pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dimanapun mereka Tuhan, yang jauh dari kami ataupun yang dekat bersama dengan kami. Berilah hikmat-Mu, kepintaran, kepandaian bagi mereka untuk dapat memilih yang baik dalam kehidupan mereka. Biarlah anak-anak kami bertumbuh, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka berguna bagi negara, bagi bangsa, bagi gereja, bagi keluarga, bagi Tuhan. Demikian anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong kasihani anak-anak kami supaya mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka raih dalam pendidikan. Berilah mereka Tuhan peluang sehingga mereka dapat mengaktualisasikan, menjadi berkat, menjadi berguna, berbakti bagi orang tua dan Tuhan. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh. Engkaulah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah anak-anak kami, sehingga mereka Engkau pertemukan jodoh yang seiman, yang terbaik, yang ideal, yang sepadan bagi mereka. Mereka boleh dapat membangun rumah tangga kelak. Bagi keluarga yang belum mendapatkan anak, Tuhan belum karuniakan, berilah kepercayaan kepada mereka Tuhan untuk menjadi orang tua. Anugerah-Mu Tuhan tak berkesudahan. Berkati keluarga-keluarga yang merindukan anak, supaya mereka berketurunan dan mereka boleh bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Berikan cinta kasih yang kudus di antara keduanya, supaya mereka tetap setia satu dengan yang lain. Bagi orang tua kami dan semua kami sebagai orang tua, mampukan kami Tuhan, berikan kami wibawa sorgawi untuk mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak yang berguna, yang takut akan Tuhan. Beri kami kesehatan panjang umur, dan juga bagi orang tua yang sudah rentan, yang masih dalam keadaan tidak berdaya karena masa tua dan karena sakit penyakit, biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan iman yang teguh bagi mereka, hingga hari kesudahannya mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan jemaat, anak-anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan perkawinan. Pasangan Teddy Mario Dona Manurung dengan Hotma Juliati Borusiagiam pada tanggal 4 Februari. Biarlah Tuhan berkati. Demikian juga David Rolando Pangaluan Sibarani dengan Elvira Natasha Aulia Borusitumorang yang akan menerima pemberkatan 4 Februari. Biarlah juga Tuhan berkati semua persiapan mereka. Nama Tuhanlah yang dimuliakan. Berikan damai sejahtera bagi kedua keluarga, supaya semua berjalan dengan baik dan mereka menerima berkat Tuhan menjadi keluarga yang baru, keluarga yang kudus, dan keluarga yang setia, keluarga yang diberkati nantinya. Bapa di sorga, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang dari agama lain akan menerima baptisan kudus dan juga pengakuan iman pada hari ini untuk jam sore. Tuhan berkati, Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memimpin, membimbingnya untuk tetap setia percaya kepada Kristus yang menjadi juru selamat baginya. Kami juga tak lupa mendoakan inang kami Sintua yang purna bakti pada hari ini, Inang Sintua Violenta Lydia Mariani Borusilain. Kau berkati inang ini Tuhan yang sudah melakukan pelayanannya, berkati menjadi berkat bagi jemaat, sehingga ada banyak orang yang bertumbuh dalam iman. Kau sudah memilih memanggilnya Tuhan, pakai dia terus semasa hidupnya supaya dia menjadi berkat dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Berikan panjang umur kesehatan baginya. Dan masih banyak Tuhan yang akan kami
doakan biarlah Tuhan yang memberkati secara khusus jemaat yang sakit. Nyonya Panjaitan Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Rustam Haryanja, Sintua JR Huta Barat Boru Simanjuntak, Kian Tamaro Tambunan, dan masih banyak mereka yang tidak lagi kami sebut namanya yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka, kuatkan mereka, berikan sukacita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah mereka boleh dapat melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di rumah, di tempat mereka bekerja maupun di gereja Tuhan. Berkati keluarga yang turut merawat, berikan sukacita dan damai supaya mereka Tuhan boleh bersama-sama melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah kami, ada banyak persoalan yang kami hadapi, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini di gereja Tuhan dan juga yang berada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, beri kami hikmat sorgawi agar kami menemukan damai sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya di dalam Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Amin. Kita kembali bernyanyi mengumpulkan persembahan kita. Yesus, aku milikmu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku,
melakukan perintah-Mu. Arahkanlah kakiku, melangkah di jalan-Mu, melangkah di jalan-Mu. Mulut dan ucapanku, kuasa ya Tuhanku. Kuduskanlah mulutku, mengucapkan firman-Mu, mengucapkan firman-Mu. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.